Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Eh, Nama teman-teman semua, insyaallah kita mulai saja ya pelajaran kita pada malam hari ini melanjutkan Durusul jilid 3 dan sebelumnya kita sapa dulu di sini sudah ada Bapak Angkus, kemudian ada Ibu Desi dan Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Setelah mudah-mudahan teman-teman semua dan kita semuanya biasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan-kebaikan amal. Nah, Amin ya Pak. Amin. kita masih di pembahasan daras awal ya teman-teman. Insya Allah daras awal ini sampai ini kalau nggak salah Zoom keempat belum kelar-kelar juga. Nah, kita santai aja Insya Allah ya. Nah, nanti kalau misalkan belum selesai nanti dikasih sesi tambahan Insya Allah. Nah, masih di daras awal dan pembahasan malam hari ini tentang marfu'at minal asma. Kemudian dilanjutkan dengan mansubat minal asma. Kemudian majrurat, marfu'at, kemudian tawabi dan kemudian fil af'al terusnya ya. Kalau takdiri dan yang lainnya baru masuk latihan. Nah, di sini al-muallif rahimahullah ingin menyampaikan atau menjelaskan kepada kita tentang peta nahwu secara ringkas. Jadi peta belajar ilmu nahwu secara ringkas dan tidak panjang lebar ya. Wallah alam di juz keempat, Anda juga belum baca-baca, mungkin nanti di sana penjelasan detailnya untuk setiap pembahasan bab atau pasal yang ada. Nah, yang pertama adalah tentang marfu'at minal asma. Ini peta nahwu yang pertama. Jadi kan intinya kalau nahwu itu teman-teman ya adalah tujuan utamanya bagaimana kita bisa menentukan harokat akhir. Itu inti belajar nahwu. Adapun bagaimana kita bisa menentukan harokat sempurna itu belajarnya lewat ilmu sorof, perubahan kosakata atau memperkayakan mufrodat. Sedangkan ilmu nahwu ya ujung-ujungnya menentukan ini kata harokatnya a, i atau u, ya, an, in atau un. Atau misalkan kalau tambahan terutama untuk fiil maka dia adalah dengan sukun. Oh misalkan ketika kita tidak paham nahwu, sebagaimana para sebuah istilah yang masyhur di kalangan para pelajar, apa taskun taslam atau lupa istilah. Jadi ketika engkau sukunkan maka engkau akan selamat dari kesalahan. Maksudnya ketika wakaf ya, dan wakaf itu kan dengan sukun biasanya. Ketika membaca suatu kata dan kita milih wakaf dengan sukun, itu lebih selamat. Artinya tidak sampai merubah arti, tidak merubah makna. Misalkan contohnya di sini ada di layar ya, ada lafaz yang berbunyi Innallaha ghafurun. Nah, andai kan ini tertulis betul-betul dengan gundul tanpa harakat sedikit pun, tinggal kita katakan Innallah ghafur. Nah, ini udah selamat. Cuma lebih indah lagi ketika kita bisa mengetahui harokat asli, harokat akhir dari setiap kata yang ada. Nah, al-marfu'at minal asma, yaitu isim-isim yang dibaca secara marfu. Nah, sederhananya marfu ini diakhiri dengan dhammah. Diakhiri dengan dhammah. Mungkin di sana ada tanda-tanda yang lain yang sebelumnya kita sudah bahas. Dengan waw, dengan alif, dan yang lainnya. Nah, isim akan menduduki atau isim akan berbab marfu, ya. Isim ini sebuah isim akan
menduduki i'rab rafa dan nanti dikatakan isim marfu itu ketika mengalami atau berstatus sebagai 6 hal, 6 jabatan. Ya, yang pertama adalah mubtada khobar, dan contohkan di situ dengan jumlah yang berbunyi Allahu Akbar. Maka lafzul jalalah Allah sebagai mubtada ini dibaca dhammah Allahu, ya tidak boleh Allah atau Allahi. Kemudian akbar, ya ini juga akbaru sebagai khobar, tidak boleh akbaro atau akbari. Allahu Akbar. Nah, ini yang pertama dan kedua. Yang berikutnya adalah ketika dia sebagai isim kana. Ketika isim berstatus sebagai isim kana, ya, maka dia juga marfu. Contohnya adalah kanal babu maftuhan. Ya. Al-babu, nah ini isim kana. Dan dia nggak boleh al-baba atau al-babi. Tapi al-babu. Kemudian yang keempat adalah khobar inna. Khobar inna, ya, seperti contoh innallaha ghafurun. Nah ini ghafurun, ini status sebagai khobar inna dan dia harus dibaca marfu', tidak boleh ghafuran atau ghafurin. Sedangkan yang kelima yaitu al-fa'il. Nah, fa'il atau pelaku perbuatan seperti contohnya khalaqanallah. Nah, lafzul jalalah Allah itu di situ sebagai fa'il. Pelaku dari perbuatan khalaqa. Adapun na-nya adalah sebagai maf'ul bih, ya. Kemudian yang keenam, ya, dia adalah namanya naib fa'il. Contohnya khuliqal insan min tin. Ya, khuliqal insan min tin. Al-insan di sini sebagai naib fa'il dan dia juga marfu'. Tidak boleh fathah ataupun kasrah. Tidak boleh al-insana, tidak boleh al-insan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi 6 6 status isim, 6 status untuk kata berjenis isim yang secara i'rab itu harus dibaca secara marfu. Ya, yang dalam hal i'rabnya harus dibaca secara marfu. Kemudian berikutnya al-mansubat. Al-mansubat min al-asm. Al-mansubat, nah sederhananya adalah harokat akhirnya adalah fathah. Adapun yang lain-lainnya bisa dengan ya, dengan alif, dan yang lainnya. Adapun al-mansubat, maka di sana ada 11. Ada 11 jabatan. Ada, ya ada 11. Ya, 11 betul ya 11. Lalu kalau mau ditambah satu lagi ada 12 ya. Namanya isim lam, cuma di sini nggak disebutkan. Karena nanti sebetulnya isim lam masuk kepada khobar inna ya. Afan, isim inna. Masuk kepada isim inna. Walaupun isim la ini memiliki ketentuan khusus ya. Cuma biasanya memang demikian. Biasanya di dalam materi-materi nahwu dasar isim la itu tidak dibahas. Padahal memang prakteknya di Al-Quran sangat banyak isim la. Nah, yang pertama mansubat adalah ketika status sebagai isim inna. Nah, isim inna ini temannya khobar inna ya, teman-teman ya. Jadi ini tadi yang di bagian marfu'ah itu kan ada tuh ada khobar inna. Kemudian di mansubat ada isim inna. Ya, dengan contoh yang sama innallaha ghafurun. Nah, lafzul jalalah Allah, ya, yang di mansubat dia harus dibaca innallaha. Harus innallaha lafzul jalalahnya dengan fathah. Allah, tidak boleh Allahu atau Allah. Innallaha ghafurun. Nah, ghafurunnya tadi marfu'an. Dia sebagai khobar inna.
Kemudian berikutnya adalah khobar kana. Ini khobar kana temannya isim kana. Kalau isim kana marfu, sedangkan khobar kana adalah mansub. Ya. Kana ta'amu ladzidan. Kana ta'amu ladzidan. Ladzidan ini nggak boleh ladzidun, nggak boleh ladzidin, tapi ladzidan. Nah, kemudian baru berikutnya adalah 5 mafa'il atau mafa'il al-khamsah. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Adapun maf'ul bih, maka dia gampangnya adalah objek perbuatan. Contohnya fahim tu ad-darsa. Ka ad-darsa adalah maf'ul bih dan dia mansub, nggak boleh ad-darsu, nggak boleh ad-darsi. Ya, kemudian untuk maf'ul fih, dia gampangnya adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya safara abi lailan. Safara abi lailan. Ini lailan sebagai maf'ul fih, keterangan waktu. Kemudian contoh lain adalah jalasal mudarrisu indal mudir. Nah, ini inda ini sebagai keterangan tempat, ya. Dzaraf makan. Itu dia juga kelompok daripada maf'ul bih. Nah, intinya kalau maf'ul bih dia adalah keterangan waktu atau tempat, ya, dan dia dibacanya secara mansub, secara mansub. Maka di situ inda dan lailan. Tidak boleh lailin, nggak boleh indi. Tidak boleh indu, tidak boleh lailun, ya, tetapi lailan atau inda. Lailan ini dzaraf zaman, keterangan waktu. Inda dzaraf makan, keterangan tempat. Ya, sebagaimana kalau dalam bahasa kita ada istilah eh, SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangan ini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Kemudian maf'ul li ajli, adapun maf'ul li ajli adalah alasan atau keterangan alasan, ya, keterangan alasan sebuah perbuatan. Contohnya ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Ini khaufan, ini keterangan alasan, ya. Di situ dikatakan ma kharajtu minal baiti, aku tidak keluar dari rumah, ya, karena sebab takut panas, bukan, ya. Tapi mungkin ada hal yang lain yang dihindari. Jadi mungkin ini diantara apa yang terkadang dilakukan oleh seseorang untuk menetap di rumah, ya, bukan karena takut panas, tetapi dia mungkin karena menghindari fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin atau mungkin yang lain. Bagaimana dalam peristiwa-peristiwa tertentu terkadang ada kerusuhan atau misalkan apa, ya itu, maka sunnahnya adalah kita menetap di rumah. Nah, ma kharajtu minal baiti khaufan minal har. Nah, khaufan ini adalah keterangan alasan, maf'ul ajli. Nah, dia adalah mansub, khaufan, nggak boleh khaufun, nggak boleh khaufin. Alasan kenapa kok dia nggak keluar rumah. Nah, gitu. Kemudian al-maf'ul ma'ah, ada maf'ul ma'ah adalah keterangan kebersamaan. Ya, sesuatu yang membersamai terjadi perbuatan. Contohnya safartu wa bilalan. Safartu wa bilalan. Di sini Bilal tidak melakukan perbuatan safar, tetapi dia ada ketika aku sedang safar. Safar tuh aku safar bersamaan dengan adanya Bilal. Bilal eh, bisa jadi dia aku temui atau misalkan apa atau yang lain. Intinya Bilal tidak ikut dalam perbuatan safar itu, tetapi dia menangi. Menangi itu bahasa bahasa Jawa, ya. Maksudnya dia mengalami atau dia membersamai, bukan arti membersamai safar, artinya ketika aku safar di situ ada Bilal. Nah, itu ada Bilal. Nah, di sini Bilalan harus mansub, nggak boleh Bilalin, nggak boleh Bilalun. Kemudian yang ketujuh adalah maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini gampangannya adalah keterangan apa ya? Keterangan penguat atau keterangan penegasan, ya, penegasan. Contohnya atau keterangan pensifatan dan yang lainnya lah, banyak banyak tujuan maf'ul mutlak. Contohnya adalah yaqra'u Hamid qira'atan jayyidatan. Yaqra'u Hamid, nah, Hamid membaca dengan bacaan yang bagus. Maka qira'atan di sini adalah masdar daripada yaqra'u. Dan masdar ini adalah sebagai bentuk penguatan untuk perbuatan yaqra'u tersebut. Sehingga inilah yang dikatakan maf'ul mutlak. Maf'ul apa? Dan di sini qira'atun harus mansub, nggak boleh qira'atun, nggak boleh qira'atin. Ya, seperti itu.
Ini 5 maf'ul, maf'ul, maf'ul li, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Mungkin teman-teman ketika nanti mempelajari ketika kitab-kitab yang lain, contohnya seperti misalkan belajar tentang Imriti atau belajar kitab nahwu yang lain, mungkin istilah-istilahnya akan sedikit berbeda. Misalkan contohnya maf'ul fih. Maf'ul fih itu di dalam beberapa kitab tidak disebutkan maf'ul fih, tapi dengan istilah mereka yaitu dzaraf. Ya. Kemudian maf'ul mutlak juga tidak ditemukan dengan istilah maf'ul mutlak, tapi di istilah mereka disebutkan al-masdar. Ya. Hmm. Al-masdar, karena memang maf'ul mutlak sebagai masdar untuk fiil yang ada. Nah, kemudian yang kedelapan adalah al-hal. Al-hal ini adalah gampangnya keterangan kondisi. Ya, apakah kondisi pelaku atau kondisi objek perbuatan. Contohnya jaddi yusolli qa'idan. Jaddi yusolli qa'idan. Jaddi ini kakekku yusolli salat dalam kondisi qa'idan. Nah, qa'idan ini artinya duduk, dalam keadaan duduk. Nah, ini qa'idan ini teman-teman semua. Dia yang di sini berperan sebagai al-hal, keterangan kondisi. Ya, kondisi ketika sholat itu dilakukan oleh kakekku, ya. Maka qa'idan di sini sebagai hal dan dia mansub. Dia mansub, tidak boleh marfu, tidak boleh qa'idun, tidak boleh qa'idin, tetapi harus qa'idan. Kemudian yang kesembilan adalah tamyiz. Tamyiz ini keterangan apa ya? Keterangan penjelas atau pentafsir kata sebelumnya yang belum bisa dipahami. Kalau misalkan ana akbaru minka, aku lebih besar darimu, ya. Lebih besar apanya? Apakah tubuhnya atau mungkin matanya atau mungkin apanya, kepalanya? Jadi dimaksud adalah sinan. Lebih besar secara usia. Ini sin. Ini bukan artinya gigi ya, tapi usia. Kasinan harus mansub, bukan sinun, bukan sinin. Nah, ini adalah tamyiz. Di sini pentafsir apa yang diucapkan sebelum. Ana akbaru minka, aku lebih besar daripada engkau. Secara apa? Secara usia, apa secara ilmu, apa secara hal-hal yang lain, ya. Secara postur tubuh atau yang lain. Ternyata dikatakan sinan secara usia. Nah, kemudian berikutnya yang ke-10 adalah al-mustatsna. Mustatsna ini sederhananya adalah pengecualian ya, teman-teman ya. Pengecualian dalam sebuah jumlah ya, yang kata yang dikecualikan itu keluar dari hukum yang ada. Contohnya hadaratul lab kulluhum illa hamidan. Para siswa seluruhnya hadir kecuali Hamid. Maka Hamid di sini harus dibaca secara mansub ya, karena dia sebagai mustatsna. Mustatsna itu kalau mansubat ya, illa hamidan. Hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Kemudian ke-11, intinya kalau misalnya ya keterangan pengecualian bahasa kita. Hadaratullah, para siswa hadir seluruhnya, kulluhum, seluruh mereka. Illa Hamid, kecuali Hamid. Nah, maka Hamid ini masuk bagian daripada siswa. Cuma Hamid nggak melakukan kehadiran. Maka inilah dikatakan mustatsna, pengecualian. Kemudian yang ke-11 adalah al-munada. Munada ini gampangnya adalah kita memanggil seseorang dengan huruf-huruf nida ya. Huruf-huruf nida itu ya sesuatu yang bisa digunakan untuk memanggil ya. Kalau bahasa kita tuh kayak ada wahai, atau kalau lebih kasarnya hai, atau mungkin bahasa Jawanya di Jawa itu ada istilah heh gitu. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada paham ya. Jadi panggil orang tetapi nggak pakai wah ya, dia pakai bahasa Jawa heh, heh. Reni sini. Maka munada adalah tadi isim yang dilakukan atau yang dipanggil. Nah, ini hukumnya juga mansub ya, hukumnya juga mansub. Maka dikatakan ke situ ya Abdullah. Bukan ya Abdullah, bukan ya Abdillah, tetapi ya Abdullah. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi 11 status kata untuk isim yang secara i'rab dia harus mansub. Ya Abdullah, illa hamidan, sinnan, qa'idan, qira'atan, hilalan, khaufan, inda, lailan, ad-darsa, dan seterusnya. Yang secara i'rab mereka semua adalah mansub. Nah, kemudian, nah ini kalau mau ditambah ya, ada namanya isim la ya, cuma nggak kita bahas. Ya. 12 lah istilah. Kemudian berikutnya adalah al-majrurat. Nah, adapun al-majrurat, isim yang dibaca secara jar itu hanya karena dua sebab. Sebab pertama, teman-teman semua, adalah al-mudhaf ilaih. Al-mudhaf ilaih adalah karena rangkaian idhofah. Yang sebuah kata disandarkan kepada kata setelahnya dan dia dianggap sebagai mudhaf ilaih. Contohnya adalah Al-Quran, kitabullah.
Ya, maka lafzul jalalah Allah di sini harus dibaca majrur. Nggak boleh dibaca Allah atau Allahu, tapi kitaballahi. Kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullah. Ini sebab pertama. Sebab pertama. Jadi sebuah isim disandarkan kepada isim setelahnya. Maka seperti Al-Quran kitabullah, itu kata kita menjadikan atau menyebabkan lafzul jalalah Allah dibaca majrur, dibaca jar. Nah, ini. Jadi penyebab pertama adalah mudhaf itu sendiri. Yaitu di contoh ini adalah kata kitab. Maka kitab adalah sebagai mudhaf untuk mudhaf ilaih yaitu Allah. Nah, kemudian al-masbuq bi harfil jar. Al-masbuq bi harfi jarrin. Nah, ketika isim ini didahului oleh huruf jar, ya. Huruf-huruf jar itu ada banyaknya. Di antaranya seperti disebutkan di sini at-tullabu fil fasli. Maka yang menjadikan fil fasli harus dibaca fil fasli, bukan fil fasla atau fil fasla adalah kata fi itu sendiri. Ya, kata fi itu sendiri. Ini sebab kedua ya. Dia didahului huruf jar. Nah, ini tadi ya. Jadi yang menyebabkan lafzul jalalah Allah dibaca secara kasrah Allahi adalah kata kitab itu sendiri. Ya, dia sebagai mudhaf. Nah, dia bersandar kepada kata setelahnya, lafzul jalalah Allah. Demikian pula yang kedua, ketika isim ini didahului oleh huruf jar seperti kata at-tullabu fi. At-tullabu fil fasli. Maka kata fi di sini menjadikan al-fasl menjadi dibaca al-fasli, bukan al-fasl atau al-fasl. Nah, setelah teman-teman semua tahu ya, al-majrurat, kemudian al-mansubat dan al-marfu'at, ya ini jangan sampai ada yang lupa ya teman-teman semua. Karena ini akan terus nyambung ya. Belajar nahwu ini asyik di sini ada sesuatu yang kita kuasai walaupun kita nggak menghafal semuanya. Yang jelas ini peta ilmu nahwu. Peta nahwu itu belajar seperti ini. Mau ke sana sini ya. Dia belajarnya ya tadi marfu'at, mansubat, majrurat. Kemudian at-tawabi. Nah, ini teman-teman semua ya. At-tawabi ini teman-teman adalah eh, kosakata dan itu nanti nggak hanya isim, bisa berupa fiil, bahkan bisa berupa harf. Maka tawabi ini adalah sebuah kata yang secara i'rab dia itu nisbiyah atau relatif. Maksudnya atau kondisional ya, kondisional. Kondisional. Maksudnya tergantung yang apa namanya diikuti dari kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya marfu, maka tawabi ini marfu. Kalau kata sebelumnya mansub, maka tawabi ini adalah mansub. Kalau kata sebelumnya majrur, maka tawabi tersebut juga majrur. Intinya tawabi itu adalah ekor kata. Nah, tawabi ini adalah ekor kata. Yang namanya ekor, dia ngekor. Ya. Yang namanya ekor adalah dia. Nah, tawabi jamak dari tabi. Nah, kata al-muallif rahimahullah, kata al-muallif rahimahullah, at-tabi'u huwal ismu al-musyarik lima qablahu fi i'rabih mutlaqan. At-tabi' ekor kata yaitu adalah isim yang dia akan menjadi sekutu dengan kata sebelumnya. Dalam hal apa? Bersekutu dalam hal i'rabnya saja. Maksudnya dalam hal i'rabnya secara mutlak. Walaupun nanti ada banyak hal ya, ada banyak hal lain. Tapi intinya yang ingin beliau tekankan di sini teman-teman semua adalah kata i'rabihi mutlaqan. Ya. Jadi at-tabi adalah isim yang dia akan bersekutu dengan isim sebelumnya secara i'rab dan ini hukumnya mutlak. Pasti akan diikuti secara i'rabnya. Wa huwa ala arba'ati anwa. Kalau secara i'rab gampang dia ngikutin kata sebelum. Kemudian wa huwa ala arba'ati anwa. Nah, tawabi ini ternyata ada 4 macam teman-teman semuanya. Ada namanya na'at, sifatnya, ada namanya taukid, itu pengganti penguat, kemudian ada namanya atof, kata yang dihubungkan dengan batuan huruf atof, kemudian ada namanya badal, kata kedua yang dimasukkan daripada kata pertama.
Ini teman-teman ya. Wa ilaikal amtsilah. Nah, beliau mencontohkan wa ilaikal amtsilah, beliau memulai dari pembahasan naat. Nah, naat ini adalah sifat, gampangnya adalah sifat. Sifat untuk kata sebelumnya yang secara i'rab naat ini harus mengikuti man'ut, sesuatu yang disifat. Sebentar ya. Nah, tadi kita katakan tawabi itu i'rabnya adalah nisbiyah, relatif mengikuti kata sebelumnya. Maka teman-teman semua, di sini al-mu'allif rahimahullah mencontohkan dengan secara detail setiap tawabi yang ada. Beliau memulai dari na'at. Nah, na'at ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya. Na'at itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kata yang diikuti. Nah, di sini kita mendapati contoh kata al-jadid. Dia bisa menjadi al-jadidu, al-jadidah, dan al-jadidi. Nah, ini tergantung apa? Tergantung kata yang diikuti. Dan kata yang diikuti adalah at-talib. Yang diikuti adalah kata at-talib. At-talib di jumlah pertama, dia sebagai fa'il. Dan fa'il itu marfu. Maka al-jadidu juga ikut marfu. At-talib di jumlah kedua, dia sebagai maf'ul bih. Ya. Yang namanya maf'ul bih adalah mansub. Maka al-jadidah juga mansub. Kemudian at-talibi. Ini dengan kasrah. Dan itu sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur, kasrah. Maka al-jadidi juga mengikuti hukumnya menjadi kasrah atau majrur. Ini tabi yang pertama. Tabi yang kedua adalah at-taukid. Taukid ini bahasa sederhana adalah penguat. Penguat kata sebelumnya, taukid. Nah, ini juga demikian. Taukid itu bisa rofa, bisa mansub, bisa jer. Rofa, mansub, dan jer. Oh, mansub dan. Nah, ini. Contohnya kata kulluhum. Kulluhum ini bisa menjadi kulluhum, bisa kullahum, dan bisa kullihim. Karena kata tulab yang diikuti oleh kata kul, dia bisa berubah i'rabnya dengan statusnya masing-masing. Nah, ini ya. Hadaratul lab, at-tullab di sini fa'il marfu. Maka kulluhum juga marfu. Sa'atu tullaba, karena dia tullab maf'ul mansub, maka kullahum juga mansub. Salamtu ala tullabi, karena tullabi di sini majrur dengan sebab ala, maka kata kul kita baca kullihim, dan dia juga majrur. Nah, ini contoh taukid dengan kata kulluhum. Dan kalau kita perhatikan teman-teman semua, kata kulluhum, kullahum, kullihim, semuanya bersama dengan kata hum. Semuanya ada kata humnya, yang itu kembali kepada at-tullab itu sendiri. Nah, kemudian contoh lain beliau mencontohkan dengan jumlah yang lain dengan menggunakan kata taukid maknawi yaitu nafs ya. Qala li al-mudiru nafsuhu. Nah, qala li hadzal mudiru nafsuhu. Nah, di sini nafsuhu sebagai taukid, sebagai taukid. Kemudian sa'altul mudira nafsahu, ini juga taukid nafsahu. Kemudian sallamtu 'alal mudiri nafsihi. Ini juga taukid. Nah, cuma karena dia tawabi, teman-teman semua, maka i'rabnya adalah mengikuti kata-kata sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini al-mudir,
Ya al-mudiru marfu, maka nafsuhu. Al-mudiru mansub, maka nafsahu. Al-mudiri majrur, maka dia nafsihi. Dan kata nafs ini bersumber dengan dhamir yang kembali kepada al-mudir itu sendiri. Sehingga kalau misalkan al-mudir diganti dengan kata yang lain, misalkan al-ustadzatu, maka nafsuha, nafsaha, nafsiha. Itu akan di sini al-mudir mudzakkar dan dia satu orang, maka nafsuhu, nafsahu, dan nafsihi. Nah, ini taukid yang kedua. Taukid yang ketiga teman-teman semua, apa yang disebut dengan atof. Atof ini dia menghubungkan kata dengan kata sebelumnya dengan bantuan huruf atof. Dan dia juga sama, atof ini bisa rafa, bisa menasab, bisa jar. Dan kalau kita perhatikan di sini ada kata sadiqu, sadiqahu, sadiqi. Ya. Yang secara i'rab dia akan berganti-ganti mengikuti kata sebelumnya itu hamidun, hamidun, hamidun. Cuma ya di dalam masalah atof kita tidak melupakan yang namanya huruf atof. Karena di antara rukun atof adalah ada ma'tuf alaih, ada yang huruf atof dan ada yang ma'tuf. Ya. Dan di sini kalau kita lihat huruf atofnya adalah wawu. Ini ya, wawu. Kharaja Hamid wa sadiqu. Hamid keluar dan temannya. Dan temannya juga keluar. Maka wawu di sini adalah huruf-huruf atof. Ya. Sehingga Hamidun, Hamidun, Hamidin itu juga tergantung tadi ya, dia berubah sebagai apa statusnya, maka menjadikan kata setelahnya mengikutinya dengan bantu huruf atof juga mengikuti i'rab. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu apa yang disebut dengan badal. Badal ini adalah kata yang kedua yang dimaksudkan hukumnya. Dan itu mengikuti kata pertama. Atau ini badal. Itu juga sama, badal itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jer ya. Contohnya, ana jaha akhuka Hashim. Hashim di sini sebagai apa? Badal untuk aku. Hashiman Hashiman sebagai badal juga dia mansub karena akhoka dia masuk sebagai maf'ul bih. Kemudian Hashimin dia majrur karena kata akhirnya juga majrur. Nah ini. Jadi Hashim adalah sebagai badal ya teman-teman ya. Kemudian al-mu'allif mencatatkan dengan badal yang lain itu ana jahada talib. Maka hadza ini adalah fa'il dan at-talib sebagai badal. Ta'rifu hadza talib. Ini maf'ul bih ya. Hadzanya maf'ul bih, at-talib sebagai badal. Aina ghurfatu hadza talib? Maka hadza ini sebagai apa? Mudhaf ilaih sehingga at-talib dia ngikuti hukum hadza. Ya, aina ghurfatu hadza? Ghurfatun mudhaf, hadza mudhaf ilaih dan hadza di sini sebagai mudhaf ilaih fi mahalli jarin sehingga at-talibi juga majrur. Ya intinya kata at-talib ya teman-teman semua dia sebagai badal dan i'rabnya bisa at-talibu, at-taliba, at-talibi tergantung i'rabnya hadza. Kalau yang hadza yang pertama fi mahalli raf'in, maka at-talibu badalnya. Kalau hadza yang kedua fi mahalli nasbin, maka at-taliba badalnya. Sedangkan yang ketiga adalah hadza fi mahalli jarrin, maka at-talibi. Nah, ini teman-teman semua ya tentang badal atau tentang peta daripada ilmu nahwu dari kelompok isim. Dari kelompok. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang fiil teman-teman semua ada pertanyaan? Karena Masya Allah ini belum masuk ke tamarin atau tamrinat. Ya, kita baru mengulas tentang materi yang disajikan sama mu'alif rahimahullah. Nah, Ustaz, saya mau tanya yang majrur itu aina gurfatan haja tolibi. Jadi ini tolibi ini dari gurfatan itu ya Pak Ustaz ya? bukan dari hadza.
Oh, dari haja. Badal untuk hada. Oh, badal untuk haja. Maksudnya itu kan ini mudhofun ilaih kan, Pak Ustaz? Iya, yang mudhaf ilaihnya kata hada. Kalau kata at-talib Hmm. sebagai badal. Tetapi mudhaf ilaihnya di sini berupa isim isyarah, dan yang namanya isim isyarah itu dia mabni, dan kalau dia mabni maka i'rabnya adalah fi mahalli, fi mahalli. Hada yang pertama fi mahalli raf'in, rafa, maka badalnya at-talib. Hmm. Hada yang kedua adalah fi mahalli nasbin, nasab, maka badalnya adalah Nasab. at-talibah. Hada yang ketiga yang terakhir fi mahalli jarrin, ya, jar, maka badalnya juga at-talibi. Nah, Ya, jelas Ibu insyaallah. ya insya Allah, Pak Ustaz. Nah, jadi hada di sini memang sengaja, sepertinya di sini mu'alif sengaja mencontohkan dengan jadi begini. Haja. Terkadang mubdal minhunya kan ada badal, ada mubdal minhu. Nah, mubdal minhu ini nggak selamanya dia marfu'un lafdhan wa muhallan, tetapi ada yang dia datang berupa isim-isim mabni. Contohnya hada. Nah, hada hada secara zahir dia bunyinya senantiasa hada. Cuma dalam tiga contoh yang ada, najah hada talib, a'rifu hada talib, aina ghurfata hada talib, ghurfatu hada talib, maka di situ hada menduduki i'rab yang beragam. Dan masing-masing punya status. Hada pertama sebagai fa'il, hada kedua sebagai maf'ul bih, hada ketiga sebagai mudhaf ilaih. Yang fa'il fi mahalli raf'in, yang maf'ul bih dia fi mahalli nasbin, yang mudhaf ilaih fi mahalli jarrin. Sehingga badalnya pun ikut hukumnya dalam masalah i'rab. At-talibu, at-taliba, at-talibi. Haja Nah, ya, Pak Ustaz. ada yang lain? Kalau Pangkos kayaknya insya Allah sudah jelas semua ya. Ibu Tri mungkin? Ini Masya Allah al-muallif menjelaskan nahwu yang panjang dengan contoh yang singkat saja. Beliau langsung mencontohkan. Ini lebih menarik lagi bila mana ada praktik langsung berupa tamarin sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Ini beliau baru menunjukkan materi pembahasan. Nah, nanti insya Allah nanti masuk tamarin mungkin di situ ada latihan. Nah, yang kedua adalah fi'il af'al, tentang fi'il. Nah, fi'ilnya juga sama, ada yang fi'il mu'rab, ada yang mabni. Nah, al-mu'rab wal mabni min al-af'al. Mu'rab berarti yang harokat akhirnya bisa berubah, kemudian mabni yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Nah, kata beliau al-fi'lul madhi wa fi'lul amr mabniyan. Fi'il madhi dan fi'il amr semuanya mabni, nggak ada dikecualikan. Sedangkan fi'il mudhari kata beliau mu'rab, asalnya adalah mu'rab. Maksudnya bisa berubah harokat akhirnya. Illa kecuali bila mana itu salat bihi nunun niswah. Kecuali kalau dia bersama dengan nun niswah, ya. Fayakunu mabniyan. Ya, nun ini nun untuk dhamir perempuan hunna atau antunna. Misalkan yaktubna atau taktubna, maka di situ fiilnya dua fiil ini adalah hukumnya mabni, bukan mu'rab lagi. Fayakunu apa? Mabniyan. Gimana Ibu? Ada pertanyaan? Kayaknya ada suara masuk. Nah, ini teman-teman semua. Al-Mu'allif memberikan contoh i'rab fi'il yang beragam, ada marfu, ada mansub, ada majrur, yaitu apa? Afhamu hadza ad-dars. Uridu an afhama hadza ad-dars. Kemudian lam afham hadza ad-dars. Ada afhamu, ada afhama, ada afham. Ya. Afhamu marfu, afhama mansub, dan afham majrur. Afan, kok majrur? Majzum. Majzum. Ya. Ini i'rab fi'il. Nah, kemudian dikatakan oleh al-muallif alamat al-i'rab al-asliyah wal far'iyah. Tanda-tanda i'rab baik yang asli maupun far'i. Alamatul i'rab fil mudhari' thalat. I'rab fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' itu memiliki tiga tanda i'rab. Ya. Yang pertama adalah dhammah.
Nah, ini. Wahia alamatul rafa. Dhammah itu untuk tanda rafa. Kemudian wal fathah. Ada wal fathah untuk tanda nasab. Kemudian as-sukun atau jazmnya. Sukun ini menjadi tanda untuk jazm. Ini tanda-tanda asli. Ya. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyah. Dan di sana ada tanda-tanda turunan. Wahia fil anwa'il atiyah minal af'al. Ada tanda-tanda i'rab yang itu bukan fathah, dhammah atau sukun. Nah, kata beliau rahimahullah, wa hunaka alamatun ukhra far'iyah wa hiya fil anwa'il atiyah minal fi'l. Nah, ini biasanya ada pada fi'il. Yang pertama adalah al-af'alul khamsah. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lun naqis ya. Bentar, ini fi'il yang dia mu'rabnya bukan dengan tanda aslinya. Af'alul khamsah, fi'lun naqis, ada yang lain enggak ada kayak. Nah, ini artinya al-muallif ingin menjelaskan kepada kita bahwa fi'il pun ada di sana dengan alamat far'iyah. Contohnya af'alul khamsah. Kalau di isim ada asmaul khamsah, maka di fi'il juga ada af'alul khamsah. Fi'il-fi'il dengan 5 pola yang sudah dikenal. Nah, yaitu apa pola yaf'ulani dan taf'ulani. Uh, yaf'ulani dan yaf'uluna, kemudian taf'ulani dan taf'uluna, kemudian taf'ulina. Jadi dhamir huma, dhamir hum, dhamir antuma, dhamir antum dan anti. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, kemudian taf'ulina. Nah, ini al-fa'lul khamsah. Alamat rafa fiha thubutun nun. Nah, tanda rafanya itu dengan thubutun nun. Thubutun nun ini nun yang ditetapkan ada di kata tersebut secara tertulis maupun secara pengucapan. Tidak hilang. Wa alamatun nasb wal jazm wa hadfun nun. Nah, tanda nasb dan jazm baru adalah hadfun nun, membuang nun. Ya, contohnya beliau mencontohkan langsung aturiduna an tadhhabu, aturiduna an tadhhabu. Nah, di sini, nah ini teman-teman semua ya. Kata kata ini an tadhhabu ini ya. Ini asalnya tadhhabuna. Ya. Cuma karena dia ada an penasab maka dibaca an tadhhabu. Nah, ini namanya hadfun nun. Kemudian alam tadhhabi ilal madrasah ya Maryam. Ya. Maka Maryam satu orang. Nah, asalnya tadhhabina. Tadhhabina. Kemudian menjadi tadhhabi. Dibuang nunnya. Jadi tadhhabuna hilang nunnya karena dia mansub dan juga tadhhabina hilang nunnya karena dia majzum dengan lam. Nah, ini yang pertama, af'alul khamsah. Yang kedua adalah fi'il naqis. Fi'il apa? Nah, alamatul jazm fihi hadfu akhirih. Tanda jazmnya dengan apa? Membuang harokat. Contohnya lam yamshi, lam yad'u, lam yansa. Lam yamshi, lam yad'u, lam yansa. Ini jadi alamatul jazm fihi hadfu akhirih. Nah, jadi asalnya yamshi adalah yamshina. Yad'u contohnya yad'una. Yansa adalah contohnya apa? Alam yansa. Bukan 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 yamshina. Yamshi awalnya ada ya-nya, ya. Yad'u ada wawunya dan yansa ada alifnya. Nah, huruf-huruf ini, huruf-huruf ilah ini hilang karena kemasukan lam. Maka tanda jazmnya adalah hadfu akhirih. Nah, membuang huruf ilah.
Lam yamshi asalnya yamshi menjadi lam yamshi. Lam yad'u asalnya yad'u menjadi lam yad'u. Yansa, lam yansa asalnya adalah yansa menjadi lam yansa. Nah, kemudian Lam yamsi, gimana Ibu? tadinya apa Pak Ustadz? Lam yamsi sebenarnya gimana tulisannya? Yamsi Yamshi pakai na. tambah ya. Oh, belakangnya ya. Ya. Yad'u, lam yad'u nyambung dengannya huruf wawu. Wow ya. Ya, kemudian lam yansa setelahnya kalau tanpa lam dia asalnya yansa, ada alif bengkoknya. Cuma karena ketiga fiil ini kemasukan lam, ketiga fiil ini, fiil-fiil yang tiga ini kemasukan lam, maka huruf ilang hilang semua. Nah, ini dinamakan fiil naqis atau mu'talul akhir. Nah, maka tanda jazmnya disebutkan oleh para ulama adalah hadfu akhirih, membuang huruf ilahnya itu. Itu tanda jazm dia. Kalau yang lam yansa kan alif apa-apa Alif, belakangnya. alif Alif bengkok. yang itu. Ya. Alif bengkok yang alif lazimah ya. Seperti ya. Dia bukan alif lazimah. Dia alif ya mirip. Intinya dia seperti ya tetapi tanpa titik. Tanpa titik. Tanpa titik kan. Nah, Ya, ya. dan kemudian i'rab takdiri. I'rab takdiri itu i'rab yang tanda yang harakat i'rabnya dia muqaddar. Diperkirakan ada pada huruf terakhir tetapi tidak terbaca dan tidak tertulis. Nah, kata beliau tuqaddar. Tuqaddar. Maksudnya tanda kata harakat i'rab itu dia disembunyikan ya atau diperkirakan ada, yaitu apa? Ketika tanda rofa untuk fi'il nafis. Nah, yamshi yad'u yansa ini kan kalau nggak ada huruf apapun mereka marfu ya, bukan mansub bukan majrur. Kalau masuk contohnya kemasukan lan, an lan. Kalau majrur afan bukan majrur, majzum kemasukan lam ya atau lanahiyah dan yang. Nah, ketika mereka rofa nggak kemasukan apapun ya, itu tidak menjadikan fi'il tersebut dia mu'rab dengan harakat zahirah, tidak. Tetapi yamshi yad'u, ini teman-teman ya. Yamshi yad'u dan yansa. Dia bukan marfu dengan dhammah, tetapi marfu'nya muqaddar, dhammah muqaddar. Kemudian ketika mansub ya, al-maftuhul ain al-fi'l al-naqis al-maftuhu al-ain. Gimana al-maftuh? Oh ya, fi'il naqis yang ain fi'ilnya dia fathah. Contohnya alamatun nasb fil fi'lin naqis al-maftuhul ain. Fi'il naqis yang ain fi'ilnya dia fathah. Contohnya ansa. Oh iya. Iya, fiilnya Ini Bu ansa. ansa patah. Nah, maksudnya sinnya Iya, dia fathah, maftuhul ain. iya, iya. Maka dia tanda nasabnya dengan muqaddar. Wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Oh, tetap ya patah muka. Ya, tetap fathah cuma dia muqaddar. Makanya istilah ini ya teman-teman ya, istilah tuqaddar ini memang harus kita perhatikan. Itu qaddar, dia muqaddar. Kemudian yang terakhir adalah alamatul jazm fil fi'l mudha'af. Nah, contohnya adalah akhujja ya, dan yang lain. Nah, ketika Jadi kemasukan lam, gimana Ibu? jadi gimana Pak Ustadz? Patah mukodar gitu gimana? Ya, Irobnya? i'rabnya misalkan lan ansa ya, dia fi'il Ya. mudhari
Ya. Mansubun bilan, mansub dengan lan, wa alamatu nasbihi, tanda nasab dengan apa? Fathah muqaddarah alal Fatah alif. muqaddam. Nah, Apa? alal, Alilan. alal alif. Oh, alal alif. Karena huruf terakhir ansa itu kan dia adalah alif. Alif ini ya, alif apa? Alif, alal Alif ini, alif. alif. Bengkok. Iya, alif lagi. Nah. Ya. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah alamatul jazm. Tanda jazm untuk fi'il mudha'af. Contohnya lam akhja. Fa alamatul jazmihi sukun muqaddar. Maka tanda jazmnya, jazm itu kan asalnya adalah tandanya dengan sukun ya. Dengan sukun. Dan ketika itu berupa fi'il mudha'af, maka dia tanda jazmnya dengan sukun muqaddar. Nah, hujja lam. Misalkan banyak fi'il mudha'af itu. Madda ya muddu, basa ya busu, dhalla ya dhillu, dan contoh-contoh yang lain. Yang mana ketika mereka jazm, maka tanda jazmnya itu sukunun muqaddar. Sukunun muqaddar. Nah, ini pengayaan ya berupa tamarin. Nah, mau mencoba dijawab teman-teman semua? Atau dilewat saja? Nanti aja Pak Ustaz. Kita harus ada ini apa? Harus ingat di atasnya, kita bolak-balik dulu baru jawab di sini. Nah, PR aja PR Pak Ustaz. gimana Ibu? PR aja PR Pak Ustaz, jangan sekarang. Masih belum dong nih Pak Ustaz. PR aja dibahasnya besok aja Pak Ustaz. Kita kerjain dulu. Eh, boleh juga sebagai PR. Cuma ini Ini sebetulnya nggak ini susah juga ya. Nggak apa susah. ya? Kalau dibahas sebenarnya singkat jawabannya. Jawaban itu ada semua yang kita bahas tadi. Iya iya. Ya boleh boleh Pak Ustaz dibahas juga. Eh, oh ini cuma Mbak ini aja ya. Nah, iya hanya pertanyaan-pertanyaan. Iya iya Mbak ini aja. Oh ya ini mabni misalnya kayak ini nih, fiil madi dakhala gitu Pak Ustaz kan. Nah, Mabni yazhabu yafham yazhabu. nah, ayinil mu'rab minal mabni fi ma ya'ti. Tentukan kata-kata yang mu'rab dari kata-kata yang mabni eh, dalam eh, daftar Ya kosakata fi. berikut. Nah, nam tafadhol eh, ini ya, urut ya Pak Angkus, Bu Desi, Bu Tri. Nah, dakhala Iya. ini mabni atau mu'rab Pak Angkus? Mabni Ustaz, fil madi. Ilman. Madi. Iya. Kemudian ijlis ini mabni atau mu'rab Bu Desi? Ijlis ini bil amr ya Pak Ya. Ustaz. Bil amr adalah mu'rab. Ya Pak Ustaz. Fil amr. Iya, bil amr. Dan enggak, dia bukan mu'rab.
Mabni. Ya. Apa yang tadi? Ijlis mu'rab. Fi'il amr tadi kaidahnya gimana Ibu? Fi'il madhi dan fi'il amr pada asal hukumnya mabni. Mabni. Mabni ya, Pak Ustaz? Nah, mabni. Atau misalkan ada yang mengatakan itu mu'rab, itu pun mu'rabnya majzumun abadan. Seperti kalau nggak salah dalam Jurumiyah. Fi'il amr itu majzum selamanya. Ya, itu mungkin maknanya adalah mabni juga. Mabni. Kemudian Ibu Tri, yadhabu mu'rab atau mabni Ibu Tri? Mu'rob. Mu'rab. Alhamdulillah. Kemudian tafhamna, Pak Angkus? Mabni Ustaz. Mabni. Karena bersama dengan nun niswah ya. Yakhrujuna, Bu Desi? Yakhrujuna mu'rab. Mu'rab. Ya. Ini dari afalul khamsah. Tashrobina. Nah, Putri, tashrobina. Mu'rob. Nah, mu'rab. Tashrobina mu'rab. Ini afalul khamsah juga. Dhamir anti. Ya, tashrobina. Nantinya, yakhrujuna tashrobina. Ini kalau, apa namanya? Yakhrujuna tashrobina. Kalau kemasukan penasab, kemasukan penjazm, maka nunnya hilang. Itulah afalul khamsah. Ada thubutun nun, ada hadfun nun. Nah, ada pun yaktubna, dia adalah kata yang mabni karena bersambung dengan nun niswah. Dan fil mudhari itu yang mabni cuma dua. Fil mudhari ya, anak ulang, fil mudhari yang mabni itu cuma dua. Ketika dhamir antunna sama dhamir hunna. Nah. Kemudian ma'alamatul i'rab al-asliyah fil mudhari. Apa tanda i'rab asli untuk fil mudhari? Apa teman-teman semua? Ijabahnya apa? Dhammah, fathah, sukun. Ya. Dhammah, fathah, sukun. Enggak, Pak Ustaz, tadi figur yang mabni apa aja ya tadi? Antuna dan domir apa ya? Hunna. Hunna. Nah, hunna sama antun. Nah, itu ya teman-teman ya, nomor dua. Nomor dua tadi apa? I'rab fil mudhari ya. Tanda i'rabnya yaitu dengan harakat asliyah. Dan harakat asliyahnya adalah dhammah, fathah, dan sukun. Nah, kemudian nomor tiga, ma'alamatul i'rab al-far'iyyah fil af'alil khamsah. Nah, apa tanda i'rab yang merupakan tanda turunan untuk af'alul khamsah? Nah, cobanya apa teman-teman? Alif ya? Thubutun nun. Nah, thubutun nun. Ustaz. Thubutun Sama nun hadfun dan nun. Ustaz. hadfun nun. Hadfun nun. Contohnya yakhrujun. Yakhrujun ini posisinya thubutun nun, yakhrujuna. Nunnya masih ada, tetap. Cuma nanti ketika masukkan lam, maka lam yakhruju, maka di situ hadfun nun. Nunnya dibuang. Nah, kemudian nomor 4, ma'alamatul jazm al-far'iyyah fil fi'lin naqis. Nah, ini teman-teman. Naqis yang atas tadi ya. Naqis. Hadful Hadfu. akhir. Nah, hadful kalau istilahnya hadfu harfil illah atau hadful akhir. Membuang huruf terakhir. Kemudian nomor 5, ma'alamatul rafa' fil fi'lin naqis. Pak Ustaz tadi yang gimana Pak Ustaz? Gimana Ibu? Tanda yang keempat tadi. Yang keempat, hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Atau hadful akhir gitu. Contohnya tadi Ibu, lam yansa, lam ansa, lam yad'u. Nah itu. Hadfu akhir. Nah. Nomor 5 apa teman-teman? Ma'alamat rafa fil fi'lin naqis. Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddarah. Nah, Masya Allah. Dhammah muqaddar. Ma'alamat nasab fil fi'lin naqis al-maftuhul ain. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah.
Nomor 7, ma'alamatul jazm fil fi'li al-mudha'af. Sukun, Sukun muqaddar. sukun muqaddar. Sukun muqaddar. Nah, selesai teman-teman semua pembahasan tentang daris awal. Alhamdulillah selesai daris awal dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut ke daris tani. Nah, sebelum kita tutup teman-teman ada pertanyaan? Ini selesai ya daris awal. Pak Ustadz, tadi yang satu akhir itu menghilangkan huruf itunya ya Pak Ustadz ya. Huruf Iya, ilahnya ya. huruf ilah, huruf terakhirnya. Ya huruf ilahnya ya. Nah, Yang U, yang ya, yang alif gitu ya. nah, dan ini tinjauannya dari huruf terakhir ya, teman-teman semuanya. Jadi, huruf terakhir apakah huruf ilah atau huruf sahih. Jadi kalau ada fiil-fiil yang dia fiil mu'tal berhuruf ilah, posisinya nggak di akhir, maka itu aman. Seperti di depan, bahkan tahu depan dan seterusnya, itu aman. Nah, ada lagi Ibu Tri. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan ke Darasani di pertemuan yang berikut-berikutnya. Ini fikih praktis ya. Kok fikih praktis? Lebih praktis Pak Ustadz. Nah, praktis. Bisa Pak Ustadz bisa insya Allah dirangkum lagi. Nah, ini nanti Darasani baru ada percakapan. Ini kembali normal. Ya. Mungkin ini pakem-pakemnya Pak Ustadz ya. Iya. Kemudian ada tamarinya. Wah, tamarinya banyak insya Allah. Jadi, nanti mulai Darasani, Darsalif, Darrobi. Ya, model sajian materinya seperti juz 2 atau juz 1. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Kalau tidak pertanyaan, Ya Pak Ustadz ya insya Allah. kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan akhirnya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Nah, dari padal qadar bila kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.